Mayat seorang mantan personil TNI berpangkat Sersan Kepala atau Serka ditemukan di Dusun 30 Telang, Desa Aik Tapa, Merbau, Labuhan Baru Utara, Sumatera Utara pada Sabtu 21 Desember 2024 dini hari lalu. Korban bernama Andreas Siainipar, berusia 44 tahun yang dihabisi oleh 3 orang warga sipil yang diduga didalangi oleh orang oknum personil TNI berinisial SHS. Sementara itu, 3 warga sipil yang terlibat dalam kasus tersebut telah ditangkap, masing-masing berinisial CJS berusia 23 tahun, kemudian MFIH 25 tahun, dan FA 37 tahun. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu terduga pelaku masih diburu. Hal itu disampaikan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Gideon Arif Setiawan. Dikatakan olehnya, kronologi kejadian tersebut berawal dari korban yang diculik dan disekap di rumah dinas terduga pelaku SHS di Asrama TNI Abdul Hamid Nasution, yakni yang berada di Jalan Binjai, kilometer 10, Kecamatan Sunggal, pada Minggu 8 Desember 2024 lalu. Tapi polisi baru menerima laporan resmi pada tanggal 11 Desember 2024 dari keluarga korban. Setelah dibawa, korban dianiaya para pelaku di rumah dinas oknum TNI SHS, lalu dibawa ke kandang sapi dan kembali dianiaya. Selanjutnya pada Rabu 18 Desember 2024 lalu, polisi menangkap 3 orang tersangka berdasarkan keterangan saksi yang melihat. 3 warga sipil ini mengakui perbuatannya telah menganiaya korban hingga tewas, diduga disuruh atau diminta secara langsung oleh oknum TNI berinisial SHS. Kemudian bersama personil polisi militer memeriksa SHS dan didapat pengakuan bahwa jasad korban sudah dibuang ke wilayah Kabupaten Labuhan Baru Utara. Motif sendiri penyekapannya seperti apa, Pak? Korban sendiri bagaimana kondisinya, Pak? Korban mengalami atau meninggal dunia ditemukan di sebuah tempat di wilayah Labuan Batu Utara. Labuan Batu Utara ya. Dini hari, tadi pagi baru ditemukan. Jam berapa? Kurang lebih jam 3 saya mendapatkan laporan Pak Kasat Reskrim. Kemudian kita sudah melakukan otopsi. Hasil otopsinya mengalami luka pada tangan korban terikat, otopsi awal ya, di tangan korban terikat kabel telkom, kepala dilakukan terkelupas, kondisi fisiknya menutup mata dan hidung ya. Lalu tangan dan punggung memar, luka memar akibat benda tumpul, ada memar di mulut, ada bekas lilitan tali di leher korban, tulang hidung kiri retak akibat hantaman benda, pendarahan di kepala akibat benda tumpul. Kesimpulan awalnya, korban meninggal akibat kehabisan nafas, akibat jeratan di leher. Lalu pembekapan di hidung hingga tidak bernafas. Lalu korban meninggal sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Jadi tempat penemuan jenazahnya itu ada di kolam, ya, kolam atau sumur? Kolam. Ya. Motifnya sendiri, Pak, dalam kasus ini seperti apa, Pak? Ini terus kita lakukan pendalaman karena penyidikan belum selesai, belum tuntas ya, karena ada beberapa. Kalau korban meninggal dunia kita hanya bisa mendapatkan secara subjektif dari kelompok pelaku yang secara langsung, ya kan. Kalau yang saksi yang tidak langsung ya dari rekanannya, dari apanya, tapi kalau fakta sebenarnya kan kita sambil mendalami dalam penyidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.